Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami ridho serta maunahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dan bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan mempresentasikan yang telah kami buat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kami bisa merasakan indahnya iman. Baiklah, di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami di mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Sofyan Saiful Rizan, SSY/MH. Sebelumnya, makalah kami berjudul Pancasila sebagai Paradigma. Sebelum kami menjelaskan pematerian kami, lebih baik kami memperkenalkan dulu. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Nurul Jadid di program studi Hukum Keluarga. Dan kelompok 10 beranggotakan Nurul Komariah, Hikmatul Aliyah, Ulil Karomah, dan saya sendiri Luluil Maknun. Mulai kepada pembahasan agar mempersingkat waktu. Pengertian paradigma adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu paradig, yang merupakan hasil serapan dari bahasa Latin paradigma yang memiliki arti model atau pola. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paradigma yang memiliki arti membandingkan dan memperlihatkan. Oke. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma. Secara umum, Pancasila merupakan sistem nilai yang dijadikan kerangka, landasan, cara, sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi sebuah bangsa. Di sini bagian Pancasila sebagai paradigma bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pembangunan, yang kedua bidang politik, selanjutnya ekonomi, hukum, kehidupan antar umat beragama, reformasi, kehidupan kampus maupun sosial budaya. Masuk kepada tahap selanjutnya yaitu paradigma sebagai sarana pembangunan. Artinya, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai di bidang politik, artinya bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat. Baiklah, pembahasan selanjutnya di bidang ekonomi. Di bagian ini akan dijelaskan oleh partner saya, penyaji kedua. Persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu paradigma. Yang selanjutnya sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya yaitu hukum. Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman Pancasila berpikir, bersikap, dan bertingkah laku hukum untuk menghadapi segala aspek dari berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh partner kami yaitu penyaji yang ketiga. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pematerian dari pemateri kedua.
Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang terkenal majemuk, bineka dan plural. Indonesia memiliki beragam macam suku, bangsa, bahkan agama. Akan tapi semuanya harus bekerja sama untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keberagamaan agama yang bermacam-macam, Pancasila bisa mengakomodir tugasnya sebagai paradigma kehidupan umat beragama. Untuk selanjutnya, reformasi. Secara umum, reformasi adalah perubahan sesuatu pada suatu masa. Secara harfiah adalah kegiatan memuat ulang hal-hal yang menyimpang. Peran Pancasila dalam membentuk paradigma untuk reformasi sebagai ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi pola pikir atau kerangka pikir untuk Indonesia sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Sebagai sarana pendidikan tertinggi, kampus memiliki peranan sebagai wadah mencetak generasi bangsa yang selanjutnya. Oleh karenanya, sangatlah bagus jika dalam kehidupan kampus secara keseluruhan bisa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, baik secara moral, pendidikan maupun dalam hal bersosial. Baiklah, cukup sekian pematerian dari kami. Dan untuk selanjutnya saya akan saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, saya ambil alih. Secara singkat, di sini bisa disimpulkan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas pada suatu komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin ilmu. Bisa juga disimpulkan lebih singkat bahwasanya paradigma merujuk pada pola pikir atau cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Baiklah, kita ada di penghujung materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 10 menyatakan terima kasih telah mendengarkan, dan ketika ada kritik atau saran kami akan terima karena kami di sini juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.